Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 27 Juli 2025, hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah perlindungan dan harapan kami. Tanpa Engkau tiada satu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kami dengan kerahiman-Mu, supaya di bawah bimbingan-Mu kami dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadamu, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan mendapat, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita, ada seorang ibu yang selalu rajin pergi ekaristi. Jadi sehari bisa 5 kali sesuai dengan jadwal yang ada di paroki. Kelihatannya dia kudus ya, tiap hari berdoa. Tetapi pulang marah-marah saja. Nah, bagaimana dengan doanya? Apakah doanya diterima oleh Tuhan? Bila orang ini melakukannya tapi tidak ada buahnya, maka itu hanya drama dalam kehidupan.
Dan drama ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Pokoknya bisa yang penting setor muka di bait Allah selesai. Nah lalu bagaimana seharusnya berdoa? Nah dalam Injil pada hari ini saudaraku terkasih, Yesus bercerita tentang bagaimana seharusnya berdoa. Maka dia memberikan rumusan doa yang cocok. Ya. Rumusan doa yang cocok berkaitan dengan subjek dan objek dari doa itu sendiri, yaitu Bapa. Jadi kita nggak usah rame-rame, kita sebut Bapa, ya, sebagaimana kita mempunyai Bapa. Bapa kita secara jasmani adalah Bapa yang mencari nafkah untuk kita. Uangnya didapatkan dari gajinya, dibelikan makanan, pakaian, mainan, dan lain-lain. Diatur oleh ibu di rumah yang masak dan seterusnya. Lalu orang tua mengajarkan kepada kita berdoa, bersyukur. Maka subjek dan predik objeknya adalah Tuhan sendiri, di mana kita datang kepadanya bersimpuh, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan kesehatan. Karena itu di dalam keluarga, sebagaimana dalam doa Bapa kami, Bapa dikuduskanlah namamu. Kita juga minta kepada Bapak Ibu keluarga kita agar mereka juga hidup kudus. Selalu berpikir positif, selalu bergembira, selalu penuh harapan. Ini yang diharapkan oleh kita. Karena itu doa merupakan dialog. Ya, komunikasi antara saya dengan Tuhan, antara saudara-saudara kita dengan Tuhan. Maka lalu relasi yang vertikal itu juga harus melahirkan relasi horizontal. Cinta kepada Allah melahirkan juga cinta kepada manusia. Maka rumusan Bapa kami yang Yesus berikan kepada kita, pertama membicarakan tentang siapakah Bapa. Bapa berada dalam situasi kudus. Maka kita perlu dimuliakanlah namamu. Puji syukur bahwa Tuhan ada yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaannya adalah kerajaan cinta kasih. Sebagaimana orang tua kita memberikan cinta kasih kepada kita dengan segala macam cara. Mulai dari hal-hal kecil. Ya, dan juga menjadi hal-hal yang besar, sekolah dan sebagainya. Jadilah kehendakmu. Apa yang dikehendaki oleh kita? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Demikian pula orang tua yang bekerja dengan sukacita, dengan air mata kadang-kadang dan peluh, mengumpulkan rezeki, kita dimakan bersama, dan orang tua senang kalau anak-anaknya makan dengan sukacita. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendaknya tadi adalah damai sejahtera. Jadi apa yang dilaksanakan, yang kita harapkan, yang kita lihat dari melalui suara hati kita, tujuannya adalah kebahagiaan. Maka kita mempunyai tugas mencari kebahagiaan. Berilah kami rezeki secukupnya. Tapi kadang-kadang kita menjadi serakah dalam hidup. Ya. Dan doa Bapa kami mengingatkan kita untuk apa? Kita juga harus berdoa, bekerja juga. Bukan hanya duduk-duduk saja. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Jangan lupa kita ini orang-orang yang kurang sempurna. Lalu kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Nah disitulah kita belajar untuk mengampuni. Ternyata tidak gampang mengampuni. Ya. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita pelajaran untuk belajar melepas, mengampuni.
Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Kita berharap agar kita dihindari dari segala kejahatan. Ya, maka kita harus memilih dan memilah. Memilih apa? Memilih siapa? Memilih teman-teman kita, lalu memilah kata-kata kita, pikiran kita. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kadang-kadang kecenderungan kita yang buruk itu yang perlu dilawan dengan doa-doa dan tapa atau puasa. Kan mari saudara terkasih berdoa dan juga melakukan dana D, 2D, doa dan dana. Melakukan apa-apa yang harus kita lakukan sebagaimana Injil tadi memberikan contoh, ada tetangga yang datang tengah malam lalu mengedot tetangganya. Bagaimana kita berbelas kasih satu sama lain. Doa menghasilkan sebuah harapan. Harapan melahirkan belas kasih. Belas kasih melahirkan apa? Kebahagiaan dan damai sejahtera. Inilah inti doa yang pada hari Minggu ini dicanangkan atau dibacakan dalam gereja. Doa relasi dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan dalam kerendahan hati yang isinya puji syukur, permohonan. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Dan juga kita masukkan permohonan untuk hari esok. Doa merupakan juga sebuah kekuatan. Kenapa? Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon agar Tuhan selalu hadir menjaga kita. Maka doa yang baik adalah doa yang tulus. Bukan dibuat-buat. Doa yang terungkap dari dalam hati, kedalaman hati. Sehingga mengekspresikan apa yang kita minta, apa yang kita syukuri, apa yang kita harus lakukan. Sehingga doa merupakan bekal untuk tindakan-tindakan kita yang positif. Dan meninggalkan hal-hal yang negatif atau kecenderungan-kecenderungan kita yang buruk. Itulah inti doa, maka mari senantiasa kita berdoa agar kita mendapatkan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.